Oke. Lanjut ya, Kak. Ya. Oke, kita perkenalan. Nama saya Nisa Indah Pertiwi, MPC Psikolog. Biasa dipanggil Nisa, teman-teman bisa panggil saya Kanisa. Kalau untuk sekarang sedang berdomisili di Kota Bandung. Untuk rutinitas sehari-hari, saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di salah satu universitas swasta di Kota Bandung di program studi psikologi. Selain jadi dosen, kegiatannya ada juga menjadi associate di beberapa biro. Salah satunya di ASA Group yang sebenarnya kantornya di Cikarang ya, Kak. Ya, benar. Terus ada lagi di biro yang kantornya di Jogja. Terus ada lagi di biro yang kantornya di Bandung. Ya, thanks to teknologi ya sekarang. Jadi walaupun stay-nya di Bandung, bisa join di biro-biro dan mengerjakan proyek yang di luar kota. Ya, salah satu kesempatan atau peluang yang bisa kita manfaatkan di masa pandemi ini. Ingat ya, waktu awal-awal 2020 pandemi semua panik, gitu. Ternyata ada juga kesempatan dan peluang yang bisa kita manfaatkan, dan alhamdulillahnya kita bisa adaptif sekarang sama keadaan yang harus kita lalui dan nggak bisa kita kontrol sekarang. Memang ini harus kita jalani kondisi seperti ini. Oke, selain bekerja juga ada kegiatan kerelawanan atau volunteering di salah satu platform online sebagai supervisor konselor. Jadi di sana ada peer counselor yang sarjana psikologi, itu disupervisi oleh psikolog. Salah satunya saya sebagai psikolog kontributor di sana. Gitu. Nah, selanjutnya kalau background pendidikan, saya menempuh pendidikan sarjana psikologi di Universitas Padjadjaran Bandung, lalu melanjutkan magister profesi psikolog, mengambil majoring psikologi industri organisasi juga di UNPAD Bandung. Jadi seperti yang dikatakan Kak Feli tadi, memang banyaknya saya di ranah industri organisasi. Asesmen jadi asesor di dalam program rekrutmen, seleksi, di promosi, potensial review, atau kegiatan perusahaan lain. Training, ya training, development, atau membentuk budaya organisasi, atau konseling. Kalau konseling banyaknya memang kasus yang di pekerjaan atau konseling karir. Nah, kita mulai aja ke ininya Kak, ke saya izin screen ya. Oke. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Di saya sudah terlihat, di teman-teman sudah terlihat belum ya? Mungkin bisa kasih jempol atau apa. Oke, udah kelihatan sih, Sa. Kelihatan ya Kak? Oke. Oke. Terima kasih, Adinda. Oke. Tema kita mengenal diri menuju karir masa depan. Ini sebenarnya tujuannya memang orang-orang fresh graduate atau mahasiswa, siswa SMA juga bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang sudah bekerja. Karena sekarang banyak juga ya orang yang switch karir gitu. Jadi awalnya sudah bekerja jadi pegawai di perusahaan, beralih menjadi wirausahawan. Itu banyak yang switch karir. Nah, kita akan bahas mengenai mengenal diri ini dalam rangka mempersiapkan karir kita di masa depan. Kalau berbicara tentang masa depan, itu sebenarnya nggak depan-depan banget. Ada yang mengatakan the future is now sebenarnya. Jadi kalau kita mempersiapkan masa depan,
ya mempersiapkannya bukan di masa depannya gitu, tapi sebelum-sebelumnya. Dan waktu terbaik itu ya sekarang. Misalnya nih, masa depan ada di Y ini, kita ada di sini. Nah, setiap hari itu kita menuju ke sini. Nggak mungkin dipersiapkannya di Y, dipersiapkannya baru di sini. Jadi ya dipersiapkannya dari sekarang. Itu. Hampir di semua artikel, buku yang berbicara tentang karir masa depan ini, mengawalinya dari bagaimana kita aware terhadap diri kita. Bagaimana kita kenal dengan diri kita. Itu penting untuk mencocokkan, mensinkronkan antara diri kita, apa yang ada di kita, sumber daya apa yang kita punya, dengan pilihan karir kita nanti. Nah, kalau berbicara tentang masa depan, tentu kita ingin sukses. Nah, ini perbandingannya, apa yang orang pikirkan tentang perjalanan menuju sukses dengan realitanya gimana. Bukan lurus, benar-benar lurus kayak gini, teman-teman. Nggak akan kayak gini. Tapi penuh lika-likunya. Gitu. Dalam perjalanannya ada gagal, mulai lagi. Ada juga yang misalnya seperti yang switch karir tadi, sudah mantap di suatu perusahaan jadi pegawai, jenjang karirnya dari staff, supervisor, assistant manager, mau jadi manajer, mau jadi atas ke atas lagi. Ternyata setelah beberapa tahun menjalani, kok nggak cocok ya di sini. Gitu, resign, mulai lagi dari awal. Itu kan lika-likunya maju mundurnya ada. Atau ada juga yang mahasiswa sudah menjalani beberapa semester, ternyata ada ketertarikan lain ke jurusan lain, atau merasa nggak cocok di jurusannya sekarang. Mundur, mulai lagi dari awal. Jadi memang ada maju mundurnya menuju titik kesuksesan yang kita rancang dan kita tujukan ini. Nah, salah satu yang bisa membantu kita dalam perjalanannya menuju titik sukses yang kita tuju ini adalah yaitu tadi bagaimana kita mengenal diri kita. Itu titik awalnya. Dari sana kita beranjak untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan kita tempuh menuju titik ini. Oke. Nah, apanya yang harus kita tahu dari diri kita? Apa yang perlu kita kenali di diri kita? Yang pertama, minat. Minat itu kita senang, kita bergairah, kita bersemangat ketika melakukan aktivitas-aktivitas di bidang apa? Di bidang hal-hal yang berhubungan dengan sosialkah, hal-hal yang banyak melakukan interaksi dengan orang lainkah, atau hal-hal yang di laboratorium, atau hal-hal yang rutinitas sehari-hari yang berhubungan dengan angka-angka, atau di bidang apa. Yang kedua, pengetahuan. Kita memiliki hampir semua, bukan hampir ya, semua pekerjaan akan menuntut adanya pengetahuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pekerjaan apapun. Tapi pengetahuan ini tidak harus kita dapat dari perkuliahan. Ada juga orang yang berbeda, pekerjaannya berbeda dengan latar belakang pendidikannya. Tapi tetap dituntut untuk punya pengetahuan. Dari mana kita dapatnya? Bisa dari webinar-webinar seperti ini, bisa dari seminar, bisa dari training, atau sertifikasi. Sekarang banyak sertifikasi. Mau jadi apa? Bisa dari situ. Yang penting bisa memodali kita sebuah pengetahuan untuk menempuh pekerjaan. Yang ketiga, skill atau keterampilan. Misalnya mau jadi programming, tentu ada keterampilan di software-software tertentu atau aplikasi-aplikasi tertentu yang kita harus ahli di sana. Yang keempat, kemampuan. Kemampuan ini misalnya leadership. Kita ingin menjadi misalnya manajer finance. Tentu harus ada kemampuan leadership. Karena kita akan mengelola orang ya. Kemampuan apa lagi? Berpikir analisis misalnya. Nah, ini yang harus kita gali. Karakteristik lainnya. Misalnya apa?
berhubungan dengan fisik. Kan ada ya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang di requirement-nya atau di persyaratannya ada yang berhubungan dengan fisik. Misalnya pramugari aja. Pasti ada batas tinggi badan. Kenapa? Ya, teman-teman tahu kan tugas pramugari salah satunya membantu penumpang yang mengatur barang di kabin. Kebayang kalau pramugari dan pramugaranya kurang tinggi gitu. Mereka akan kesusahan untuk melaksanakan tugasnya. Juga di perusahaan-perusahaan hospitality. Misalnya yang di depan itu customer service misalnya. Dia menuntut berpenampilan menarik. Dia menuntutnya mempersyaratkannya berpenampilan menarik ya, bukan cantik, bukan ganteng gitu, tapi berpenampilan menarik. Jadi sebenarnya hal yang bisa kita usahakan. Jadi teman-teman yang sudah ke tahap mencari lowongan, apply kerja, pasti kadang menemukan persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan fisik. Bukan berarti mereka body shaming ya, karena setiap persyaratan yang ada di flyernya itu, di posternya itu, sudah disesuaikan dengan karakteristik tugas yang nantinya teman-teman jalani di pekerjaan tersebut. Nah, apa sih pentingnya kita mencocokkan antara 5 hal tadi dengan pekerjaan yang akan kita masuki. Yang pertama, nanti di pekerjaannya kita itu bisa sebagai wadah untuk mengoptimalkan potensi kita. Jadi kita sudah punya potensi, terus diasah, terus digali, terus dipakai, sehingga potensi tersebut terus berkembang. Kebayang kalau potensi kita berbeda dengan yang kita pekerjaan sehari-hari. Misalnya kita memiliki potensi berpikir kreatif, inovatif, misalnya. Nah, kita bekerja sebagai, sebutlah admin, yang pekerjaannya rutinitas sehari-hari. Itu aja sehari-hari. Tidak butuh ide, tidak butuh berpikir kreatif itu. Sayang dengan kemampuan teman-teman, sayang dengan potensi teman-teman. Jadi nanti potensinya ya di situ-situ aja, jadi terpendam gitu. Jadi alangkah baiknya ketika potensi kita sesuai dengan pekerjaan kita, itu dia terus terasah, terus dipakai, terus terlatih gitu. Jadi kalau pisau diasah makin tajam ya teman-teman, jadi terus berkembang potensi tersebut. Yang kedua, kita jadi all out, jadi total, itu nggak setengah-setengah, karena ya kita minatnya di sana, kemampuan kita di sana. Namun juga kayak yang ketiga, kita jadi nyaman kerja di sana. Karena sesuai dengan minat, kita senang bekerja di sana. Nah, yang ketiga, bisa menghindari stres kerja. Gitu. Nah, kalau kita bekerja tidak sesuai dengan kemampuan dan potensi kita, itu dalam melaksanakan tugasnya butuh usaha lebih, butuh effort lebih. Gitu. Belum lagi mulai dari mengumpulkan niat, terus belajar lagi. Misalnya contoh, orangnya pendiam, tidak terlalu suka berhubungan dengan orang lain, bekerja sebagai sales, yang harus tiap hari berbincang dengan orang lain. Untuk memulai berbicara dengan orang lain aja, dia butuh usaha besar. Apalagi mempromosikan barang, mempersuasi orang lain untuk membeli barangnya. Kebayang gimana capeknya dia? Itu tidak sesuai dengan dirinya. Kalau lama-lama itu dilakukan terus, bisa terjadi stres kerja. Nah, yang terakhir, kalau kita bekerja sesuai dengan karakteristik kita, motivasinya jadi internal. Dorongannya dari dalam diri. Kita ingin mengembangkan potensi kita, kita senang bekerja di sana. Kita ingin berkembang, membangun karir di bidang itu. Motivasinya dalam diri. Tidak hanya dari luar, kalau berbeda dengan potensi kita, dengan kesenangan kita, dengan minat kita, ya potensinya hanya mencari uang, karena disuruh atasan, atau kalau nggak dikerjakan ya ada risiko dipecat. Motivasinya dari luar, kalau berbeda dari potensi kita. Makanya
sangat disarankan untuk bukan sangat disarankan, ya disarankan sekali untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan diri teman-teman, karena sumber dayanya itu yang ada di diri kita. Gitu. Nah, sekarang kita masuk gimana nih caranya mengenali diri sendiri. Memang mengenali diri sendiri itu proses yang panjang, teman-teman. Ya, finding yourself is a lifelong journey of discovery. Jadi memang panjang gitu. Saya aja yang sekarang umur 20-an, kadang ada, oh saya ini orangnya begini, ternyata ada hal-hal baru yang kita temui di diri kita. Gitu. Semakin kita dekat dengan diri kita, semakin kita terus mau mengenal diri kita. Gitu. Ada hal-hal baru itu. Seperti orang yang switch karir tadi, mungkin dia juga menemukan potensi baru di jadi dia ingin mengembangkan potensi yang baru dia ketahui. Jadi dia pindah karir, pindah bidang karirnya. Gitu. Yang namanya mengenal, menemukan, itu kata kerja ya teman-teman, butuh usaha, akan mengeluarkan energi. Saya juga dalam konseling karir, di konseling karir itu tahapnya juga ada mengenal diri sendiri. Jadi klien mengidentifikasi sumber daya yang dia miliki, itu prosesnya emang panjang gitu. Kadang ya capek Mbak, karena memang membutuhkan energi gitu dalam mengenalkan diri sendiri. Dan itu bukan sejam 2 jam gitu. Itu adalah perjalanan seumur hidup. Gitu, teman-teman. Dan ini discovering who you are today is the first step to being who you will be tomorrow. Seperti yang tadi ya, kita menemukan diri kita sekarang untuk menentukan karir masa depan kita. Nah, hati-hati dalam kita mengenal diri sendiri. Gitu. Hati-hati terhadap jebakan ideal self, real self versus ideal self. Kadang saya di interview pekerjaan, di interview kandidat dalam rangka seleksi, dia menyebutkan sesuatu yang sebenarnya itu adalah harapan dia terhadap dirinya, bukan real self-nya dia. Misalnya dia ingin menjadi manajer finance, terus dia menyebutkan apa kelebihan kamu? Saya memiliki kemampuan kepemimpinan, Mbak. Terus pas dilihat di hasil psikotesnya, kok nggak ada gitu, kok nggak terlihat dia memiliki kemampuan leadership, pengalamannya juga nggak ada gitu. Jadi hati-hati dengan jebakan ini teman-teman, jebakan ideal self ini. Jangan sampai kita menyebutkan sesuatu sebenarnya itu harapan kita terhadap diri kita, bukan real self-nya kita. Nah, caranya gimana untuk bisa terhindar dari jebakan ideal self ini? Ada namanya Johari Window. Teman-teman mungkin udah ada yang kenal istilah ini, atau bahkan sudah ada yang pernah membuatnya. Tapi di sini saya jelaskan lagi. Ini sumbernya dari YouTube ini, teman-teman. Kalau ada yang mau melihat, boleh ini linknya. Ini saya nilai kalau di penjelasan ini cukup komprehensif. Nah, di Johari Window ini, pas melakukan ini, teman-teman perlu minta tolong ke beberapa orang kenalannya untuk memberikan feedback kepada teman-teman. Tentang diri teman-teman, pilih beberapa orang, jangan satu, beberapa. Misalnya 5 orang yang dekat dengan teman-teman, dan teman-teman nilai mereka bisa terbuka memberikan feedback. Terbuka juga terhadap memberikan penilaian yang kekurangan teman-teman dan hal yang perlu teman-teman kembangkan. Karena itu perlu ya untuk feedback kita. Nah, di Johari Window ini ada 4 kuadran. Yang horizontal ini ada yang by self atau oleh diri kita sendiri. Ada yang diketahui oleh diri sendiri dan tidak diketahui oleh diri sendiri. Nah, yang vertikal itu by others, oleh orang lain. Ada yang diketahui oleh orang lain, ada yang tidak diketahui oleh orang lain.
Nah, di kuadran pertama ini ada open area atau area terbuka. Ini adalah hal-hal atau aspek-aspek yang kita tahu dan orang lain sudah tahu juga. Di sini teman-teman bisa buat plusnya apa, minusnya apa. Misalnya plusnya. Saya adalah orang yang percaya diri, misalnya, memiliki public speaking yang bagus, komunikasi yang bagus. Misalnya. Terus tulis juga negatifnya apa. Misalnya, saya orangnya kurang teliti, atau saya terlalu spontan. Jadi kalau merespon sesuatu sangat cepat, belum sampai atau belum sempat untuk berpikir sudah merespon. Nah, ini tulis semua hal-hal yang teman-teman ketahui dan orang lain sudah tahu. Nah, kuadran kedua, blind area. Teman-teman belum tahu, tapi orang lain tahu. Nah, di sini peran dari orang-orang yang kita mintai tolong tadi. Gitu. Nah, mungkin juga tidak semua pendapat orang kita terima mentah-mentah. Tidak semua pendapat orang benar. Nah, makanya saya tadi sarankan beberapa orang. Misalnya dari 5 orang, 4 dari 5 orang tadi mengatakan bahwa saya, misalnya saya ya, bahwa Nisa itu orangnya ceroboh. Kalau 4 dari 5 orang sudah mengatakan itu bisa ditulis. Tulis semuanya, baik positif maupun negatifnya di blind area. Yang ketiga, kuadran ketiga ada hidden area tersembunyi. Ini kita yang tahu, tapi orang lain belum tahu. Ini tulis semua di sini, misalnya positifnya apa. Saya bisa masak misalnya, tapi orang lain nggak tahu. Saya belum terbuka ke orang lain karena takut dimintai makanan misalnya, atau takut nanti di rumah disuruh masak gitu. Jadi hanya saya yang tahu kalau saya bisa masak. Tulis di sini. Tulisnya yang tadi ya teman-teman, minat, pengetahuan, skill, kemampuan, karakteristik, semuanya. Itu. Negatifnya juga, misalnya saya orangnya kurang teliti udah ya tadi. Misalnya kurang teliti, belum diketahui orang misalnya. Tulisnya di sini. Saya selama ini nggak terbuka kepada orang, hanya saya yang tahu saya kurang teliti. Tulis di sini. Positif dan negatif. Kalau unknown area, ini orang lain tidak tahu, kita juga nggak tahu. Ini tidak bisa diisi apa-apa, gitu, kosong. Ini tidak bisa diisi apa-apa. Gimana cara mengetahui ini? Cara satu-satunya yaitu mencoba hal-hal baru. Gitu. Setelah teman-teman mencoba hal baru, teman-teman temui diri karakteristik diri teman-teman di hal baru tersebut. Ini bisa pindah ke sini atau ke sini. Kalau belum menemukan, ya berarti ini kosong, nggak bisa diisi apa-apa. Oke, nah di Johari Window ini tujuan kita adalah ini bergerak ke bawah seperti ini. Jadi open area-nya makin besar, unknown-nya makin kecil, blind-nya makin kecil, hidden-nya makin kecil. Jadi tujuan kita adalah menarik open area ini sebesar-besarnya, yang 3 ini menjadi semakin kecil. Nah, kalau hidden area, memperkecilnya gimana caranya? Dengan self-disclosure. Kita membuka diri kita. Misalnya contoh tadi, hidden area, kita nulis apa di sini? Kemampuan memasak, misalnya. Kita mulai membuka diri kita ke orang lain. Misalnya setelah masak, memberikan makanan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada teman-teman. Orang lain jadi tahu, jadi mengakui kalau kita bisa masak. Jadi pindah dia. Yang tadinya kemampuan memasak di hidden area, jadi ke open area. Juga ketelitian. Kita sudah membuka diri ke orang lain kalau kita ini kurang teliti. Misalnya. Pas dikasih tugas, oh iya, saya orangnya kurang teliti. Nanti kalau tugas yang saya berikan dicek lagi ya, karena sangat banyak tipe di sana, saya orangnya kurang teliti. Kita tahu, orang lain sudah tahu, pindah dari hidden area ke open area. Kalau di blind area, caranya adalah dengan feedback. Tadi, misalnya, orang lain mengatakan kita ceroboh. Gitu. Kita keep dulu itu, kita lihat lagi diri kita. Lihat lagi nilai, benar nggak ya saya ceroboh? Perhatikan lagi beberapa hari, beberapa minggu. Terus,
kita misalnya nih, kita jadi sadar, oh iya ya, saya kalau pergi suka lupa, sering lupa matiin lampu. Beberapa kali juga ketinggalan HP, atau pas nelpon orang sering salah pencet nomor, menelpon ibu, teleponnya teman karena buru-buru. Oh iya, saya orangnya ceroboh. Yang tadinya di blind area orang lain yang tahu, sekarang kita sudah sadar, nah dia pindah ke open area. Aspek-aspek di sini jadi makin kecil. Juga unknown yang benar-benar kita nggak tahu, orang lain tahu. Caranya tadi apa? Dengan mencoba hal-hal baru. Misal nih, kita belum pernah naik gunung, sekarang coba untuk mendaki gunung. Terus belum pernah untuk kita sekarang mau mencoba kegiatan relawan volunteering ke desa terpencil misalnya yang susah sinyal, tapi kita bergabung dengan orang-orang di seluruh Indonesia yang nggak dikenal. Misalnya dari kedua kegiatan itu kita jadi menyadari, oh ternyata saya punya empati yang baik. Waktu di dua kegiatan ini, saya paham orang lain lagi capek, saya paham orang lain lagi marah, dan saya bisa ternyata untuk memberikan respon yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Misal ya. Nah, awalnya kita nggak tahu, tapi sekarang dari dua kegiatan itu kita jadi tahu nih, ada kemampuan yang ada di diri kita sebenarnya. Nah, yang tadinya ada di unknown, kita udah tahu kan, bisa jadi pindah ke open area kalau orang lain juga tahu itu, atau pindahnya ke hidden area kalau orang lain belum tahu itu tentang empati. Kita pindah dari unknown ke antara dua ini. Gitu, teman-teman. Nah, di Johari Window ini, ya seperti yang dijelaskan tadi, mengenal diri adalah perjalanan seumur hidup, teman-teman. Jadi Johari Window ini juga bukan sesuatu yang kita buat hanya sejam 2 jam selesai, enggak. Jadi kalau teman-teman mau buat ini, buat dulu. Kalau mau manual boleh di kertas, buat kuadrannya 4, lalu dihias-hias, misalnya biar enak gitu lihatnya. Teman-teman bawa itu terus, bukan harus bawa kemana-mana. Maksudnya jangan itu dihilangkan. Nanti kalau sudah ada perubahan diupdate terus. Gitu. Ada yang pindah area, ada yang pindah kuadran misalnya dari blind area ke open area gitu, itu terus diupdate. Atau mau membuatnya di aplikasi, teman-teman lebih kreatif pasti ya, di aplikasi apa gitu, buat ini manualnya kayak gini, tapi kalau teman-teman lebih kreatif bisa dihias gitu. Nah, setiap ada perubahan kemampuan apa, jadi kuadran apa gitu, terus diupdate. Teman bawa ini terus kemana, bukan dibawa kemana-mana, maksudnya pegangi terus, update terus. Oke. Nah, mengenal diri sendiri ini bukan hanya berguna pas di awal saja. Nanti kalau teman-teman sudah beranjak ke step-step berikutnya, sudah sampai mencari lowongan pekerjaan, mengapply pekerjaan, teman-teman dipanggil untuk psikotes, untuk interview. Di interview pun pertanyaannya, saya hampir selalu di awal itu mempersilahkan kandidat untuk memperkenalkan diri. Silakan perkenalkan tentang diri kalian. Nah, di situ perlu teman-teman mengenal apa kemampuan teman-teman, apa kemampuan teman-teman, skill teman-teman dibuktikan dengan pengalaman. Saya memiliki kemampuan kepemimpinan terbukti dengan saya pernah jadi ketua BEM misalnya, atau organisasi mahasiswa. Di situ saya bisa mengelola baik proyeknya maupun anggota saya. Nah, ada juga yang disuruh untuk silakan sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. Ya gimana kita cara menjawabnya kalau kita nggak tahu itu. Itu teman-teman. Jadi mengenal diri ini bukan hanya untuk awal ya, bukan hanya untuk tahap awal, tapi tahap berikutnya tetap diperlukan. Ini salah satu cara aja Johari Window yang lumayan simple. Ada lagi Ikigai. Nah itu lebih komprehensif. Saya di sini lebih menyarankan pakai Johari Window. Oke. Nah setelah teman-teman kenal, aware terhadap diri sendiri, selanjutnya perlu juga untuk
sadar atau aware tentang kesempatan-kesempatan yang tersedia gitu. Apa aja kesempatan yang ada di muka bumi ini. Misalnya di kegiatan ini teman-teman melakukan riset dan eksplor berbagai pekerjaan di berbagai perusahaan. Misalnya ada orang yang saya berminat di bidang kefisikaan. Saya juga jurusan fisika. Saya ingin meneliti bintang di luar angkasa. Pergi langsung ke sana. Mungkin nggak? Ada nggak kesempatannya? Kalau ada, apa nama pekerjaannya? Kalau ada, dengan lembaga apa kita bisa bergabung? Riset semuanya. Mungkin kalau itu unik ya pekerjaannya dan akan membutuhkan seleksinya ketat. Nah, teman-teman harus tahu itu dari awal. Persiapkan diri dari awal. Kalau memang itu yang teman-teman butuh. Atau itu hal-hal yang unik atau jarang. Atau misalnya juga ingin untuk pekerjaan yang sebenarnya umum, misalnya menjadi akuntan atau di bidang finance misalnya. Hampir semua perusahaan dan lembaga butuh itu kan. Itu. Nah, kita nyari mau di yang BUMN kah, yang PNS kah, yang di startup kah, yang perusahaan multinasional kah, gitu. Pilih, teman-teman pilih. Gitu. Jangan lupa memilihnya, cara memilihnya kembalikan lagi ke karakteristik teman-teman. Misalnya, saya adalah orang yang adaptif, sukanya bekerja yang dinamis, tidak suka yang statis. Saya bisa di startup. Nah, gitu caranya. Kembalikan lagi dengan karakteristik teman-teman. Juga tentang riset dan eksplor berbagai pekerjaan dan perusahaan ini, tidak hanya di awal, pentingnya sama seperti mengenal diri tadi. Nanti setelah tahap-tahap berjalan, teman-teman mulai memulai pekerjaan, dipanggil untuk interview, juga ada pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang pekerjaan? Apa tugas-tugasnya? Apa tantangan pekerjaan? Kan ada pertanyaan. Juga, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Nah, ini penting ya, bukan hanya di tahap awal, tapi juga nanti di tahap berikutnya. Oke, teman-teman. Setelah kita aware terhadap diri kita, aware terhadap berbagai kesempatan yang tersedia, sekarang waktunya kita men-set atau menentukan tujuan karir kita. Gitu. Bisa lebih dari satu, misalnya 2 atau 3, tapi ada rambu-rambu untuk membuat goals ini, tujuan karir ini. Gitu. Ini disingkat dengan SMART biasanya. Mungkin ada teman-teman juga yang sudah mengetahui ini. SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time. Spesifik. Teman-teman harus menentukannya hal yang spesifik. Gitu, biar jelas. Misal, menjadi konselor di PT Shopee Indonesia pada tahun 2024. Gitu, harus spesifik. Measurable, hal yang terukur. Kalau sudah spesifik, biasanya bisa diukurnya. Kita bisa melihat tahun 2024 nanti, kita sudah menjadi konselor di Shopee Indonesia belum? Gitu. Achievable, hal yang mungkin untuk dilakukan. Misalnya nih, ada mahasiswa psikologi semester 6. Dia menjadi psikolog company psikologis atau psikolog perusahaan di PT Garuda Indonesia pada tahun 2024. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin nggak itu di-achieve? Mungkin ya, karena dia sekarang masih semester 6. Untuk menjadi psikolog aja, setelah sarjana, itu semester 6. Lulus saja tahun depan, paling cepat. Setelah sarjana, ada lagi pendidikan, magister, profesi psikolog, itu 5 semester. Belum lagi rekrutmen Garuda Indonesia, biasanya panjang. Gitu. Dan belum tentu juga kita di percobaan pertama langsung masuk. Gitu. Jadi yang achieve ya, yang achievable, yang mungkin untuk diraih. Relevan. Misalnya saya ingin menjadi dokter gigi di rumah sakit X pada tahun 2024. Gitu.
nggak relevan. Saya psikolog, saya nggak punya bekal apapun untuk menjadi dokter gigi. Pun ketika saya ingin switch karir, ya menempuh pendidikan dulu dokter gigi yang panjang itu, dan nggak mungkin di 2004 di 2024 dapat menjadi dokter gigi di rumah sakit X tersebut. Jadi harus relevan. Time, waktunya harus pasti untuk bisa diukur. Oke, teman-teman, set beberapa untuk menjadi option, boleh beberapa, tapi setiap goals-nya harus dikembalikan lagi ke yang tadi, karakteristik teman-teman dan kesempatan yang tersedia, kesempatan yang ada. Nah, sekarang mari kita coba. Karena saya lihat kalau kebiasaan-kebiasaan peserta webinar, ya udah dia dengerin aja sampai pengetahuan aja. Oh gitu ya caranya, oh gitu. Tapi nggak dilakukan gitu. Kalau nggak dilakukan, bukan berarti saya bilang webinar teman-teman sia-sia, enggak. Tapi apa yang teman-teman dapat dari webinar hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas kognitifnya. Tapi belum sampai ke manfaat yang kita harapkan. Manfaat yang kita harapkan ya mengenal diri untuk menentukan tujuan karir masa depan. Nah, itu perlu untuk dilakukan hal-hal yang sudah teman-teman ketahui di sini. Jangan hanya sampai pengetahuan saya. Tadi ada hal-hal yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama jual Indo ya. Tadi sekarang tidak kita cobakan di sini karena itu prosesnya panjang, butuh juga bantuan dari rekan-rekan yang lain atau dari keluarga teman-teman atau dari orang yang teman-teman kenal. Nah, sekarang yang ingin saya cobakan di sini yang set the goals. Teman-teman bisa masuk ke Mentimeter. Ini kita semua masuk ya Kanisa berarti ya, nyobain ya. Ke www.menti.com, nanti diminta kodenya. Teman-teman bisa nulis 1 atau 2 goals teman-teman. 1 atau 2 aja. Misalnya aja ya, saya ingin lihat ininya tadi, aspek smart-nya tadi. Oke. Biasanya langsung aja. Ada 8 peserta, orang saya dan MC berarti ada 6. Ada yang sudah ngisi, ada yang sudah masuk. Untuk goal ini apakah harus dispesifikkan atau kita boleh tulis harapannya seperti apa aja gitu? Atau dispesifikkan? Misalnya kayak gini kan sukses mencapai goal. Apakah goal ini harus dispesifikkan atau nggak apa-apa gini aja? Berarti ini ada yang nulis sukses mencapai goals. Nah, kita kembalikan lagi ke smart yang tadi. Yang pertama, apa goals-nya? Goals-nya apa? Ya mencapai goals. Ya goals-nya apa gitu? Goals-nya yang tadi menjadi apa? Di mana? Tahun berapa? Miserable. Sukses mencapai goals. Gimana cara mencapainya? Gitu. Sama kayak orang bilang apa? Bekerja pada pekerjaan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, atau bekerja di pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya apa gitu yang spesifiknya, apa, di mana, tahun berapa.
Terus achievable. Kalau ini susah yang ngukurnya, sukses mencapai goals, nggak ada time-nya juga. Yang terakhir smart time ya, nggak ada time-nya juga gitu. Jadi kalau ini sukses mencapai goals. Nah, tujuan dari kita menulis goals kita adalah nanti setelah ini kita bisa membreakdown itu menjadi langkah-langkah tindakan, menjadi rencana-rencana tindakan kita. Gitu. Kalau narasinya seperti ini, gimana kita merencanakan tindakan apa yang bisa kita rencanakan nanti? Nah, kalau tadi bekerja sebagai konselor di Shopee Indonesia tahun 2024. Sekarang kita ada di mana? Misalnya sekarang kita masih di mahasiswa semester 6 misalnya. Nah, apa mulai dari langkah kita sekarang ke menjadi konselor Shopee Indonesia 2024 itu apa yang harus kita lakukan? Mundur dari misalnya sebelum masuk ke Shopee Indonesia, kita harus jadi konselor dulu di misalnya platform online, misalnya di biro-biro yang kecil dulu, misalnya, agar biasanya si Shopee Indonesia mencarinya orang-orang yang berpengalaman. Gitu. Jadi misalnya magang dulu sebagai konselor di biro atau di platform online. Gitu. Terus mundur lagi, sebelum magang di biro, magang sebagai konselor di biro, kita harus apa dulu? Lulus dulu. Gitu. Dan mundur-mundur lagi langkahnya. Gitu. Agar bisa di breakdown langkah-langkah yang untuk mencapai goals-nya tadi. Nah, ini kan webinarnya dalam rangka career preparation series ya, Kak, gitu. Jadi ini webinarnya berkelanjutan. Gitu. Ya, berarti ada yang sesudah ini ada lagi gitu ya? Bisa. Ini ada lagi, tapi rangkaian gitu. Jadi ketika teman-teman yang di sini, yang 6 di sini mau melanjutkan ke webinar selanjutnya, akan sangat terbantu nanti setelah teman-teman membuat Johari Window atau cara lain mengidentifikasi diri sendiri dan membuat goals ini. Akan lebih terbantu nanti ke webinar selanjutnya karena itu rangkaian. Nah, apakah nanti di webinar yang berikutnya, Kanisa, kita juga dipandu untuk membantu menemukan sebenarnya potensiku apa nih? Misalnya, apakah melalui Johari Windows tadi, atau apakah kita ada praktek untuk smart tadi? Oke, kalau udah beda lagi kalau untuk selanjutnya. Oke. Sekarang kita saya jelaskan tadi tentang Johari Window, teman-teman PR-nya di rumah ya, melaksanakan itu, membuat itu, dan men-set goal ini. Selanjutnya ada lagi tahap-tahap selanjutnya, bukan yang menemukan diri sendiri dan men-set goal lagi. Oke. Ini ada yang sudah ngisi, Kak. Bekerja ternama sebagai HRD 7 tahun lagi. Oke. Ingin berbicara nggak siapa yang menulis ini? Saya ingin lihat sekarang posisinya di mana. Maksudnya adalah sekarang mahasiswa kah, masih SMA kah, atau gimana? Mau bersuarakah yang menulis ini? Siapa? Itu sih sebenarnya itu sebenarnya orangnya di sini. Kanisa, jadi dia masih proses, masih S1 psikologi, katanya masih saat ini semester 7. Nah, terus dia pengen di salah satu marketplace, tapi katanya dirahasiain namanya. Nah, pokoknya intinya ternama gitu. Jadi 7 tahun lagi, karena katanya harus ngambil magister dulu ya. Nah, dia pengen jadi HR-nya gitu. Dianya udah tahu kan? Ya? Yang bersangkutan udah tahu? Marketplace-nya udah. Oke. Ini udah tahu. Oke. Ternama. Berarti marketplace ternama ini dia udah tahu ya? 1 tahun lagi. Oke. Time itu boleh di set tahunnya, misalnya 2002 berapa. Boleh juga yang kayak gini, 7 tahun lagi. Boleh. Gitu. Sebagai HRD. HRD ini biasanya marketplace ternama, HRD-nya tidak gitu ya, tidak
HRD-nya biasanya akan terbagi-bagi. Kalau sudah di pertama, HRD-nya di bagian apanya? Rekrutmen, banyak. Rekrutmen, payroll, training and development, talent acquisition, banyak di HRD itu. Jadi perlu untuk dispesifikan lagi dan perlu untuk dieksplor dan direset lagi di marketplace. Masuk aja kalau ada, kalau perusahaannya sudah besar, masuk aja ke linknya, ke websitenya. Nanti lihat di bagian karir biasanya. Nanti lihat ada apa aja. Atau dia ingin sebagai manajer HRD-nya 7 tahun lagi. Gitu. Kalau manajer HRD-nya mungkin. Gitu. Berarti udah kepala dari rekrutmen, kepala dari bagian yang lain dari HRD. Mengepalai keseluruhan gitu ya. Oke, ini yang si HRD. Oke, bismillah tahun ini bisa monetisasi YouTube channel supaya bisa share manfaat dan punya penghasilan pribadi sebelum lulus kuliah. Harus punya bisnis tahun 2023. Bismillah lulus kuliah 4 tahun di tahun 2022. Oke, ini bisa lulus kuliah 4 tahun di tahun 2023. Berarti ini yang terdekat ya. Yang terdekatnya yang mana? Oh ini ya, berarti bismillah tahun ini monetisasi YouTube channel supaya kalau tahun ini, kalau teman-teman sudah dekat dengan tujuannya, misalnya tujuannya tahun ini, bisa di set bulannya, teman-teman. Karena kita udah kebayang bulannya. Berbeda dengan kalau kita bayangannya 7 tahun lagi, itu susah ya men-set bulannya. Tapi kalau tahun ini, teman-teman bisa men-set bulan. Misalnya, monetisasi, benar ini namanya monetisasi YouTube channel pada November 2022 bisa, agar kita bisa membreakdown langkah-langkahnya mulai dari sekarang. Jadi kalau kita lakukannya November, sebelum November Oktober kita ngapain, September kita ngapain, Agustus kita ngapain, sekarang Juli ya. Nah, bisa tiap bulannya itu kita memprogreskan apa. Jadi gitu ya bedanya kalau goals-nya sudah jauh, kalau goals-nya jauh belum bisa dibayangkan bulannya, boleh untuk tahunnya aja. Tapi kalau sudah dekat, set bulannya. Kalau bisa set juga di minggu kedua November, biar jelas gitu. Tujuannya untuk apa ya? Untuk tadi kita bisa membreakdown langkah-langkah per bulannya. Gitu. Terus dan punya penghasilan pribadi sebelum lulus. Nah ini perlu dispesifikkan ya penghasilan pribadinya apa. Misalnya memulai bisnis online shop, gitu. Atau memulai bisnis apa gitu, sebelum lulus kuliah. Lalu harus punya bisnis di tahun 2023. Bisnis pribadinya apa? Gitu. Kalau 2023 tahun depan ya berarti sebaiknya udah terbayang gitu bisnis pribadinya. Semoga orang ini kayak HRD ini tadi ya sebenarnya udah terbayang tapi mungkin sungkan untuk menuliskan di sini. Gitu. Semoga sudah terbayang. Lulus 4 tahun di tahun 2023 boleh. 2023 itu sebenarnya ada dua semester ya, ada 2 kemungkinan lulusnya. Gitu. Lulus di semester yang keberapa, yang lebih, yang benar. Kalau 4 tahun berarti 8 semester ya targetnya. Oke, boleh. Oke. Lulus S1 dengan baik dan bisa dapat pekerjaan sesuai passion di bidang psikologi. Nah ini, lulus S1 dengan baiknya apa? Baik itu harus terus terukur. Lulus S1 cum laude. Lulus S1 7 semester. Kalau lulus S1 semester IPK-nya nggak apa-apa. Lulus S1 dengan IPK 3 minimal 3,5 bisa gitu. Jadi jangan dengan baik, susah ngukurnya kalau dengan baik. Gitu. Dengan baik nanti kita misalnya dengan baik lulusnya dengan IPK 3,2. Ya ini udah baik kok gitu. Takutnya gitu. Takutnya kita jadi
mencari-cari alasan untuk saya bisa mencapai goal. Jadi baik ini harus terukur. Gitu. State aja lulus S1 cum laude, lulus S1 IPK minimal 3,7. 3,7 enggak apa-apa. Beberapa orang juga berani kok menulis target IPK. Lulus S1 dapat pekerjaan sesuai bidang sesuai passion. Nah, ini step lagi. Apa? Jadi konselor di mana tahun berapa? Bekerja sebagai apa? Sebagai talent acquisition misalnya, sebagai staff training and development misalnya, di mana tahun berapa? Step lagi. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang belum spesifik karena belum melakukan hal yang pertama, belum mengidentifikasi minat, mengidentifikasi kemampuan, skill, kemampuan, skill, apalagi lagi pengetahuan, karakteristik pribadinya. Mungkin juga karena itu teman-teman belum bisa men-step ini, gitu. Jadi memang langkah awal langkah yang lebih awal sebelum set goal ini adalah Johari Windo tadi. Ingin mempunyai bisnis sendiri dan menjadi investor pada tahun 2000 atau ya. Oke. Pilih aja salah satu 2027 atau 2028. Enggak apa-apa 2027. Terus bisnis sendirinya semoga sudah kebayang ya apanya. Meningkatkan minat dan potensi di bidang yang sesuai dan cocok untuk diri sendiri. Nah, meningkatkan minat dan potensi ini ngapain? Di bidang yang cocok untuk diri yang sesuai dengan diri sendiri. Nah, berarti potensinya harus diketahui dulu. Harus teman-teman ketahui dulu. Dengan identifikasi diri sendiri tadi. Oke, semoga yang belum spesifik ini bisa berubah spesifik setelah teman-teman mengidentifikasi karakteristik teman-teman di Johari. Oke, 10.59 Kak. Oke, sebenarnya sudah. Yep. Iya. Jadi memang seperti yang kita infokan teman-teman, webinar kita kali ini akan berakhir di pukul 11. Nah, dari Kak Nisa, pemaparannya sudah cukup sampai sekian berarti ya? Ya, oke. Nah, jadi teman-teman kalau bisa saya simpulkan dari pemaparannya Kak Nisa tadi, jadi untuk mendapatkan karir yang kita harapkan, pasti yang pertama kita sebisa mungkin mengenali diri kita dulu ya, Kak Nisa, apa potensi yang kita miliki, intinya sumber daya yang kita punya gitu. Lalu bagaimana yang kita harapkan dari pekerjaan kita nantinya. Lalu ada tadi seperti yang sudah disampaikan adanya Johari Windows. Johari Windows ini membantu kita untuk memahami juga seperti apa diri kita yang sebenarnya, baik dari sudut pandang kita sendiri maupun adanya peran dari orang lain sebagai observer ataupun penilai yang bisa memberikan kita masukan gitu ya, Kanisa. Oke, nah dalam pembuatan goals atau tujuan yang ingin dicapai, usahakan sespesifik mungkin, sedetail mungkin, jadi kita punya penilaian apakah sebenarnya goal kita ini sudah tercapai atau belum sebenarnya gitu. Nah, teman-teman ingat lagi tadi yang ada SMART yang sudah disampaikan oleh Kak Anissa, sebisa mungkin dia spesifik, terus terukur atau measurable tadi, lalu achievable, jadi artinya apakah sebenarnya target itu benar-benar kita bisa capai atau jangan sampai hanya kayak harapan aja yang kita sendiri pun tahu kita nggak akan bisa mencapai itu gitu ya, Kak Nisa. Nah, terus juga ada relevan dan time, artinya waktunya terukur gitu. Kita targetkan akan dalam jangka waktu berapa kita capai goal ini gitu. Nah, kurang lebih sepertinya itu Kak Nisa ya resume kita untuk kegiatan kita hari ini. Lalu ya pastinya kami mengucapkan terima kasih Kak Nisa untuk ilmu yang udah di-share.
Dan teman-teman jangan lupa ingat ada lanjutannya. Kalau misalnya nanti mau mengikuti kembali, kita akan info untuk kegiatan kita berikutnya ini. Nah, lalu untuk absensi kegiatan teman-teman seperti yang tadi sudah di-share oleh Asya, terima kasih untuk yang sudah mengisi. Untuk penyerahan sertifikat dan lain-lain akan diinfo kembali, biasanya dalam waktu 3 hari akan diberikan oleh Asya. Oke, nah sekarang apakah ada yang ingin bertanya teman-teman terkait yang tadi disampaikan oleh Kak Nisa? Karena kita tidak begitu ramai, boleh mungkin langsung raise hand kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, belum ada yang nanya nih Kanisa. Kayaknya memang udah tersampaikan dengan sangat jelas sih Kanisa. Saya juga paham, oh ternyata gitu ya. Kayaknya bukan hanya untuk goals dalam artian pekerjaan di masa depan, artinya goals lain pun bisa kita gunakan metode ini gitu ya. Kayak law of projection gitu, gitu-gitu ya Kak Nisa ya. Oke, baik. Iya, nah oke, masih belum ada nih Kanisa yang raise hand, artinya memang sepertinya teman-teman cukup paham ya dari materi yang Kanisa sampaikan. Oke, kalau begitu apakah ada closing statement atau sesuatu yang ingin Kanisa sampaikan lagi sebelum kita mengakhiri webinar kita hari ini? Oke. Oke, teman-teman. Nah, terima kasih Kanisa, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti hari ini. Asya Guru, saya mewakili Asya Guru mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan